Kata-kata Qin Yichen membuat Florelin tertegun sejenak, dan dia diam-diam mengirimkan suara ke Qin Yichen, membujuknya untuk tidak terlalu obsesif. Frodro menatap Qin Yichen untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Katakan padaku, mengapa kamu tidak memilih untuk berdamai dengan Mahkamah Agung? Jika aku menengahi di tengah, setidaknya kuil penguasa cahaya dapat diselamatkan untukmu. Jika kamu terus keras kepala, kuil penguasa cahaya dapat dihancurkan kapan saja. Qin Yichen tersenyum ringan. Tentu saja aku tahu apa yang kamu bicarakan. Jika kamu dapat mengambil tugas yang begitu penting, Mahkamah Agung masih mempercayaimu. Karena wajahmu. Bahkan jika rekonsiliasi di permukaan, tidak perlu kontak rahasia dan gesekan. Lagi pula, kuil penguasa cahaya telah dilecehkan oleh Gotham Jin baru-baru ini. Kamu hanya bawahan, bukan seseorang yang bisa bicara. Frodro mengangguk. Situasi saat ini memang seperti ini. Dia memang memiliki kemampuan untuk melindungi kuil penguasa cahaya. Tetapi dia bisa mengetahui seperti apa kuil penguasa cahaya di masa depan tanpa menebak-nebak. Sama seperti kota-kota terapung itu, di bawah kendali Mahkamah Agung, mereka secara bertahap menjadi vulgar. Tidak ada lagi yang layak disebut. Kalau begitu, tahukah Anda seberapa banyak krisis yang akan ditimbulkan oleh kata-kata Anda? Qin Yichen tersenyum santai. Tentu saja saya tahu. Di balik senyum bebas dan mudah Qin Yichen adalah kegugupannya. Pada saat ini, jika Anda mengucapkan kata yang salah, Anda adalah sepotong daging di tumpukan serigala yang akan dicabik-cabik kapan saja. Melihat Qin Yichen tidak berbicara, Frodro angkat bicara. Kamu mungkin juga mencoba meyakinkanku. Bagaimanapun juga, aku punya alasan untuk membiarkanmu pergi. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan apapun bagimu untuk membiarkanku pergi. Aku pikir orang sepertimu seharusnya tidak kekurangan tanah, sumber daya, dan kekuatan. Jadi, dari sudut pandang saya benar-benar tidak melihat sesuatu yang layak disebut. Dan Anda juga harus tahu tujuan saya datang ke sini. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk menanyakan informasi, dan untuk menetapkan pandangan saya sendiri di Mahkamah Agung. Anda harus sangat jelas tentang tujuan saya. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda memiliki alasan untuk membiarkan saya pergi? Frodro menggosok pelipisnya dan mendesah. Kamu Yanfu benar-benar patut ditiru, dan sekarang bahkan hal-hal ini tertinggal. Oke, kamu bisa mundur. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menutup mata terhadap eyeliner. Tetapi kamu perlu merencanakan siapa yang akan diatur. Adapun kamu belum kesini hari ini. Frodro tidak menjelaskan kepada Qin Yichen mengapa dia membiarkan Qin Yichen pergi. Dan Qin Yichen juga meninggalkan tenda dengan bingung. Melirik Floreline yang mengikutinya, Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia, bahkan jika Flo Zuair adalah saudara Florelin, tidak mungkin untuk melihat wajah Florelin dan membiarkannya pergi. Lagi pula, di adegan sebelumnya, Qin Yichen punya banyak ide. Misalnya, jika Frodro benar-benar menganggap serius saudari ini, dia tidak akan pernah membiarkan orang seperti Jiaer dan Bijita muncul. Jadi, tidak mungkin karena Floreline. Qin Yichen tidak bisa memikirkan alasan yang cocok. Tepat ketika Qin Yichen bingung, dia memikirkan kata-kata Frodro. Kecantikan rekanmu benar-benar patut ditiru. Yanfu. Orang yang mengejutkan Frodro adalah seorang wanita, dan Qin Yichen berada di Mahkamah Agung Tuhan. Jelas, tidak ada teman wanita yang bisa mengendalikan Frodro, dan sisanya adalah kekuatan feodal. Memikirkannya dengan hati-hati, hanya ada Athena yang sulit dipahami akhir-akhir ini. Qin Yichen menggosok kepalanya, merasa tidak berdaya. Sepertinya aku harus berterima kasih padanya dengan baik ketika aku melihat ke belakang. Qin Yichen menemukan kebenaran dari masalah ini, mengandalkan dukungannya dari seseorang di belakangnya. Tetapi untungnya, dia melihat sekeliling di area ini. Dan di tenda, setetes keringat menyelip di dahi Frodro, yang baru saja mengirim satu orang. Dengan bunyi gedebuk, Frodro langsung berlutut di tanah, kakinya gemetar. Tuanku, apakah ada sesuatu yang belum saya lakukan? Athena perlahan mendekati Frodro, dan melihat nafas yang belum hilang di tenda tadi. Siapa pria itu barusan? Frodro menunduk, berpikir sejenak, lalu kembali. Di atas 100, bahkan jika kamu membunuhku untuk sisanya, aku tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Athena terkekeh, tidak mempermalukan Frodro. Demi dia tanpa niat jahat, dewa ini tidak akan peduli padanya. Tetapi kamu harus tahu apa yang harus dilakukan, kan? Frodro bersujud satu demi satu. Ya, saya pasti akan mencoba bekerja sama dengan rencana pelatihan guru buang, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan serangan mereka. Athena tersenyum ringan, dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Kamu pasti akan mengambil kembali apa yang baru saja kamu katakan di masa depan. Setelah berbicara, Athena menghilang tanpa jejak. Setelah mengusir kedua dewa besar itu, Frodro mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Jelas di luar toleransinya untuk dapat membuat dia,
yang sangat dipercaya oleh Mahkamah Agung Tuhan, dan orang yang bertanggung jawab atas 3 pasukan bereaksi seperti ini. Setelah meyakinkan bahwa kedua dewa besar itu tidak bermaksud membunuh Karabin, Frodro berdiri, menyeka keringat dari dahinya, dan menarik napas dalam-dalam, tangannya masih gemetar. Dia bahkan lebih gugup daripada Qin Yichen. Karena Qin Yichen merasa berbahaya pada saat itu, tetapi dia menjelaskan sebelumnya bahwa dia tidak akan mempermalukannya. Tapi tak satu pun dari 2 pria besar yang dia temui secara langsung menyatakan bahwa mereka tidak akan mempermalukannya, apalagi mengambil nyawanya. Dia adalah orang yang hidup dan matinya hanya ada dalam sekejap mata. Setelah menenangkan diri lagi dan lagi, Frodro kemudian memerintahkan utusan ilahi yang menunggu di luar untuk masuk. Katakan padaku, ada apa? Ketika utusan ilahi memasuki tenda, Frodro telah mendapatkan kembali martabatnya yang dulu, serta sikap yang tak terjangkau itu. Setelah utusan memasuki tenda, dia langsung berlutut. Mengapa tuanmu marah? Melepaskan begitu banyak kekuatan iman? Baru pada saat itulah Frodro menyadari bahwa semangatnya telah tegang, dan di depan kedua orang itu, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia keluarkan, itu tidak berarti apa-apa. Sekarang, ketika utusan itu memasuki tenda, dia segera menyadari ada yang tidak beres. Frodro berkata dengan tenang, apakah saya perlu menjelaskan kepada Anda? Utusan itu dengan cepat bersujud. Bawahan yang terlalu banyak bicara. Frodro tidak mempedulikan masalah ini, menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya. Apakah Anda menemukan kepercayaan dari orang-orang di kota pemurnian Beiyun? Ini aula Kusat. Mereka bersembunyi sedikit dalam. Kami hanya menemukan beberapa tokoh marginal. Kami masih mengamati, dan kami belum dikejutkan oleh rumput.